Halo semua, sekarang kita akan menyelami kisah Reni, seorang wanita yang punya segalanya. Karir cemerlang sebagai direktur perusahaan investasi ternama, penampilan menawan yang selalu menjadi sorotan, dan hidup yang tertata rapi hingga jadwal makannya pun sudah tercatat. Tapi di balik semua kesempurnaan artifisial itu, ada satu hal yang hilang. Percikan api. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang melebihi batas normal, melampaui perhitungan resiko finansial harian. Reni sering menghabiskan malam-malamnya di acara-acara sosial elit, selalu dikelilingi orang-orang penting, politisi, bankir, CEO, yang semuanya menawarkan koneksi, kekayaan atau status, namun ia merasa kosong, seolah jiwanya hanya menjadi penonton dalam film kehidupannya sendiri. Kehidupan sosialnya terasa seperti sebuah transaksi, bukan interaksi. Setiap senyum adalah kesepakatan bisnis, setiap pujian adalah investasi. Hingga satu malam, kebosanan yang menusuk itu mencapai puncaknya. Ia menerima sebuah undangan rahasia, dicetakkan pada kertas hitam beludru tanpa alamat pengirim ke sebuah galeri seni yang konon menampilkan karya-karya kontroversial yang tidak akan pernah disetujui oleh kurator arus utama. Tempatnya terpencil, di lantai atas sebuah gudang tua di kawasan industri yang sudah ditinggalkan. Pencahayaannya redup, hanya mengandalkan cahaya lilin dan sorot lampu pameran yang sengaja diatur agar menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Setiap orang yang datang seolah menyimpan rahasia besar di balik topeng yang mereka. Gaun mahal yang menyembunyikan tato tersembunyi atau setelan jas rapi yang menutupi niat gelap. Suasana itu penuh dengan intrik dan misteri langsung menarik Reni. Ini adalah risiko yang belum pernah ia ambil dan ia menyukainya. Saat ia berjalan melewati koridor yang sunyi, aroma cap minyak dan debu tua memenuhi udara, memicu rasa petualangan yang sudah lama mati dalam dirinya. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok seorang pria. Ia berdiri sendirian di sudut ruangan, membelakangi keramaian yang berbisik-bisik, menatap sebuah lukisan abstrak dengan intensitas yang luar biasa. Lukisan itu, gumpalan cat merah tua dan hitam yang eksplosif seolah mencerminkan kekacauan batin yang selama ini Reni tekan. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang sangat pas, bahunya lebar dan tegap, postur tubuhnya memancarkan otoritas diam yang tidak perlu diteriakkan. Aura misteriusnya langsung menarik perhatian Reni seperti magnet yang menarik kompas dari jalur utamanya. Reni yang biasanya tenang dan terukur, tiba-tiba merasa panas dingin. Ini bukan lagi sekedar interaksi sosial yang bisa ia kendalikan. Ini adalah pertemuan yang mengancam untuk meruntuhkan tembok pertahanannya. Ia memberanikan diri mendekat, bukan karena tugas sosial, bukan karena ia ingin mencari koneksi baru, tapi karena dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah naluri primitif yang meminta dilepaskan. Lukisan ini sepertinya tahu banyak tentang kita, ujar Reni, memulai percakapan dengan suara yang sedikit bergetar, terkejut karena suaranya sendiri terdengar begitu rapuh. Pria itu perlahan menoleh, gerakannya tenang, diperhitungkan, seolah ia baru saja menyelesaikan perhitungan rumit dalam kepalanya. Matanya tajam dan dalam seperti kopi hitam tanpa gula, mengunci pandangan Reni. Detik itu, Reni tahu ia telah melanggar batas yang selama ini ia jaga ketat. Itu bukan tatapan biasa. Itu adalah janji gairah yang terlarang, ancaman yang manis terhadap stabilitas hidupnya, dan harapan akan sesuatu yang lebih nyata. Semuanya tercampur jadi satu dalam sorot mata itu. Mungkin dia tahu tentang apa yang belum kita ketahui, Nyonya. Jawab pria itu, suaranya rendah dan serat, nadanya seperti alunan cello di ruang tosung. Panggilan Nyonya itu terasa sangat personal, seolah ia bukan hanya tahu siapa Reni, tapi juga tahu peran yang Reni mainkan dalam hidupnya. Nama saya Reni. Saya tahu, katanya sambil tersenyum tipis, senyum yang hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk mengirimkan gelombang kejut yang membuat lutut Reni lemas. Senyum itu tidak menjanjikan kebaikan, melainkan bahaya yang menyenangkan. Mereka mulai bercakap bukan tentang seni yang sebenarnya hanya alasan pertemuan mereka, tapi tentang filosofi hidup, tentang kekosongan di balik pencapaian, tentang hal-hal yang terlarang namun manis, seperti keinginan untuk meninggalkan semuanya dan lari ke tempat yang tidak terjangkau. Doni adalah kebalikan dari semua pria yang pernah Reni kenal. Ia tidak mencoba merayu dengan pujian klise tentang perhiasannya atau karirnya. Ia menantang setiap premis hidup Reni. Ia tidak memuji penampilan luarnya.
Ia memuji keberanian jiwanya yang ia percaya tersembunyi di balik jas channelnya. Obrolan mereka terasa seperti permainan catur yang mendebarkan di ambang jurang. Setiap kata adalah gerakan yang menentukan, setiap jeda adalah paruan besar. Reni merasa telanjang emosional, sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketegangan antar mereka meningkat setiap menit saat Reni, tanpa sadar, menceritakan tentang mimpinya yang terpendam menjadi seorang pelukis, bukan direktur. Doni memajukan wajahnya sedikit. Jarak di antar mereka semakin tipis, penuh bahaya yang manis. Matanya tidak berkedip, memaksanya untuk mengakui kebenaran. Kau hidup dalam sangkar emas, Reni. Kau ingin keluar, tapi takut saya mau terbakar oleh api dunia nyata. Bisik Doni, kata-katanya menusuk tepat ke inti ketakutan Reni. Reni menelan ludah, tenggorokannya tercekak. Bagaimana kau tahu? Karena aku bisa melihat api di matamu. Api yang selama ini kau sembunyikan di balik kecanggihan dan protokolmu. Kau bukan hanya ingin bebas, Reni. Kau ingin terbakar. Tangan Reni yang dingin, yang selama ini hanya digunakan untuk mendatangani dokumen miliaran rupiah, tiba-tiba disentuh oleh tangan Doni yang hangat dan kuat. Sentuhan itu tidak kasar, melainkan tegas dan posesif. Sebuah percikan listrik murni dan tidak terbantahkan mengalir dari telapak tangan Doni hingga ke seluruh tubuh Reni. Dunia di sekeliling mereka, musik sayup-sayut, suara tawa para tamu, lampu sorot galeri, semuanya menghilang. Yang ada hanyalah mereka di bawah lampu sorot redup berdua dengan rahasia yang baru saja tercipta. Reni tidak pernah tahu bahwa sentuhan sederhana bisa terasa begitu memabukkan, begitu final. Bolehkah aku tahu lebih banyak tentang api itu, Reni? Bisakah kau tunjukkan padaku apa yang mampu ia bakar? Tanya Doni. Tatapannya kini berubah lembut, namun tetap mengandung gairah yang tak terucapkan, sebuah undangan untuk kehancuran yang indah. Reni tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya membalas tatapan Doni, membiarkan matanya berbicara untuknya. Malam itu, di tengah galeri seni yang menyimpan banyak misteri, Reni memutuskan untuk melepaskan kendali atas hidupnya yang perfect. Ia membiarkan dirinya ditarik masuk ke dalam pusaran pesona Doni. Ia tahu petualangan ini mungkin berbahaya bagi karir, reputasi, dan hatinya. Tapi inilah yang selama ini ia cari. Romansa yang berani, intens, dan hanya milik mereka. Ini adalah perpisahan yang disengaja dengan dirinya yang lama. Dan itulah awal kisah Reni dan Doni, sebuah romansa terlalang yang membakar, namun mereka jaga tetap aman dalam debaran jantung mereka, jauh dari mata dunia yang menghakimi. Reni merasakan adrenalin yang lebih kuat daripada saat ia menutup kesepakatan bernilai miliaran rupiah. Ia telah memilih api. Setelah pertemuan pertama yang mengguncang di galeri, Reni dan Doni menjalin hubungan yang sepenuhnya terpisah dari realitas Reni yang mapan. Hubungan mereka adalah permainan rahasia, sebuah sandiwara yang dimainkan di tepi jurang, jauh dari sorotan kamera dan mata-mata dunia korporat. Pertemuan mereka selalu terjadi di tempat-tempat yang tak terduga dan tersembunyi. Atap gedung pencakar langit yang sepi di tengah malam. Tempat mereka berbagi keheningan yang lebih berarti daripada kebisingan acara sosial. Kafe kecil di gang sempit yang hanya buka setelah jam 2 pagi. Di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng. Atau bahkan museum yang ditutup untuk umum dengan alasan renovasi. Tempat mereka membahas filsafat hidup di antara patung-patung kuno. Doni selalu menjadi arsitek pertemuan ini. Ia mengirim pesan singkat, padat, dan mendesak. Yang Reni, sang direktur yang jadwalnya diatur menit per menit, selalu menemukan cara ajaib untuk memenuhinya. Kesenangan dari menyelinap keluar dari kehidupannya yang terencana, melanggar semua aturan tak tertulis yang ia ikuti selama bertahun-tahun adalah obat adiktif yang tak pernah ia duga. Rasa ketegangan, resiko, dan kebebasan yang brutal itu adalah hal yang selama ini ia rindukan. Doni tidak pernah membiarkan Reni merasa nyaman. Ia adalah teka-teki yang terus berubah. Sebuah anomali yang membuat Reni terobsesi. Terkadang ia muncul dengan jaket kulit lusuh, mengendarai motor besar, dan berbicara tentang sejarah arsitektur jalanan yang tersembunyi di balik fasad kota modern. Di lain waktu, ia mengenakan setelan linen mahal, tampak seperti seorang bon vivant, dan mendiskusikan teori kuantum, pasar obligasi Asia yang fluktuatif, atau buku-buku terlarang.
Ia adalah kekacauan yang terdidik, sebuah paradoks berjalan yang membuat Reni harus terus berpikir dan meragukan. Reni menyadari bahwa ketertarikannya bukan hanya pada gairah fisik yang mereka bagi, yang memang membara seperti kobaran api yang tak terkendali. Tetapi pada kedalaman intelektual Doni yang tak terbatas dan kemampuan pria itu untuk melihat menembus lapisan kepalsuan Reni. Ia menantang Reni untuk meragukan semua yang pernah ia terima sebagai kebenaran. Ia membuat karirnya yang cemerlang terasa hampa. Pencapaian finansialnya terasa dangkal dan kehidupan sosialnya terasa seperti lelucon yang menyedihkan. Seiring berjalannya waktu, Reni mulai menunjukkan tanda-tanda retakan pada sangkar emasnya. Ia mulai melewatkan pertemuan dewan yang dianggapnya tidak penting, sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan sebelumnya. Mematikan telepon saat makan malam bisnis, dan yang paling mengkhawatirkan bagi dunianya yang teratur, ia mulai melukis lagi. Gairah seni yang ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan dokumen investasi kini muncul kembali dengan kekuatan yang mendesak. Kanvas di ruang kerjanya yang tersembunyi, yang tadinya hanya dihiasi dengan lukisan-lukisan lanskap yang tenang, kini mulai terisi dengan warna-warna gelap dan bentuk-bentuk abstrak yang liar. Persis seperti lukisan yang mempertemukan mereka dengan Doni. Dalam lukisan itu, ia mencurahkan semua ketegangan dan kerinduan yang Doni ciptakan. Ia melukis Doni dalam bentuk bayangan, api, dan gelombang kejut. Staf kantornya mulai memperhatikan perubahan halus dalam dirinya. Tatapannya lebih jauh, seolah pikirannya selalu berada di tempat lain. Ia sering tersenyum pada ponselnya dengan senyum misterius yang tidak pernah ia tunjukkan kepada klien manapun. Senyum yang disembunyikan dan penuh rahasia. Namun, dunia lama Reni, dunia Dharma, suaminya, seorang pengacara korporat yang sama-sama berorientasi pada kesuksesan, mulai merasakan adanya pergeseran dalam matriks kehidupan mereka. Dharma bukan tipe pria yang cemburu secara emosional. Cemburunya lebih didasarkan pada tata tertib, pada citra, dan pada kontrol. Keterlambatan Reni, ketidakhadirannya yang tak dapat dijelaskan, dan tatapan matanya yang berkemelhandra mengancam stabilitas citra pasangan mereka di mata publik dan kliennya yang elit. Pada sebuah acara amal yang seharusnya menjadi ajang pamer kekompakan mereka, Dharma menarik Reni ke samping. Wajahnya tegang di bawah pencahayaan kristal yang mahal. "Reni, belakangan ini kau sering melamun dan tidak fokus. Aku tahu kau sedang sibuk, tapi jadwalmu sudah mulai kacau. Klien A bertanya tentangmu. Citra kita adalah aset terpenting, dan aku tidak ingin kau merusaknya dengan keanehan-anehan ini yang membuat orang bertanya-tanya." Bisik Dharma, suaranya dingin dan terkontrol. Lebih mirip seorang manajer risiko yang sedang menegur karyawannya daripada seorang suami yang khawatir. Kata-kata Dharma, keanehan-anehan ini terasa seperti cambuk. Reni menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah. Di satu sisi, ada Dharma yang menawarkan keamanan, status yang tak tertandingi, dan kehidupan yang terjamin hingga pensiun. Di sisi lain, ada Doni yang menawarkan api, kebebasan yang brutal, dan resiko yang mematikan. Reni memilih untuk berbohong, sebuah hal yang sangat asing bagi direktur jujur sepertinya. "Aku sedang mengadakan proyek rahasia yang sangat besar yang tidak bisa aku bicarakan. Ini adalah kalian kelas kakap yang sensitif. Percayalah padaku Dharma, ini akan membawa kita ke tingkat berikutnya, hanya butuh waktu dan kerahasiaan." Malam itu, setelah pulang dari acara, Reni menerima pesan dari Doni. "Datanglah ke tempat pertama kita. Sekarang, bawalah lukisanmu yang baru." Reni terkejut, bagaimana Doni tahu ia melukis lagi? Bagaimana ia tahu tentang kanvas barunya? Pertanyaan itu hanya membuat Doni semakin menantang dan memikat. Dengan jantung berdebar-debar, Reni mengambil salah satu lukisannya terliar, yaitu ledakan warna merah dan hitam mencerminkan kekacauan batinnya. Reni menyalakan lukisan itu di lantai. Doni menatap lukisan Reni dengan keheningan yang panjang, yang terasa lebih menghakimi daripada kritik paling tajam dari kurator manapun. "Inilah apimu, Reni," ujar Doni, akhirnya tanpa menyentuh kanvas. "Lukisanmu adalah metafora untuk dirimu. Liar, kacau, penuh potensi, tapi terperangkap dalam bingkai yang terlalu rapi dan konvensional.
Kau takut menjadi seniman seutuhnya. Aku takut aku hanya memilih realitas yang berbeda, realitas yang stabil. Tidak, kau memilih sangkar. Dan kau mulai membencinya setiap hari yang kau habiskan di sana. Balas Doni, lalu ia mendekat. Ia meraih tangan Reni, menariknya ke depan lukisan abstrak merah putih. Lukisan ini adalah masa depan kita, Reni. Penuh kekacauan yang indah, penuh bahaya, dan sangat nyata. Kau harus memilih apimu atau sangkar emasmu. Ia mencium Reni, ciusan yang mendalam, menuntut dan tanpa ampun. Ia mencerminkan semua emosi yang baru saja mereka perdebatkan. Ciuman itu adalah segel pencadian, namun juga ancaman nyata. Reni tahu permainan ini semakin serius. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Sangkar emasnya sudah retak. Hubungan Reni dan Doni kini memasuki fase kritis yang didorong oleh kebutuhan Reni untuk mengetahui kebenaran di balik aura misterius Doni. Teka-teki ini tidak lagi menyenangkan, tetapi mulai terasa seperti beban yang menghimpit, mengancam untuk menelan dirinya. Reni, sang analis data ulung, terbiasa dengan transparansi, informasi yang terverifikasi dan variabel yang terukur. Namun Doni adalah variabel tak terhitung, sebuah cerah hitam dalam logikanya. Semakin dalam ia jatuh cinta pada Doni, semakin besar rasa takutnya bahwa Doni adalah fantasi yang akan menghilang secepat yang muncul, meninggalkan kehancuran emosional. Reni diam-diam mulai menggunakan koneksi profesionalnya. Dengan alasan resiko investasi tinggi pada aset-aset yang tidak dikenal, ia meminta timnya menggali informasi tentang transaksi mencurigakan di pasar seni gelap, properti yang terkait dengan gudang tua itu dan mencari jejak siapapun yang mungkin memiliki akses atau kepemilikan. Setiap pencarian berakhir dengan jalan buntu, seolah Noni tidak eksis dalam catatan resmi manapun, seolah ia adalah entitas non-fisik yang hanya ada di galaksi rahasia. Suatu malam, mereka bertemu di sebuah penthouse kosong yang tampak seperti baru saja selesai dibangun. Berlantai marmer dingin dan dengan pemandangan kota yang menakjubkan di bawah mereka. Reni tidak tahan lagi dengan permainan teka-teki ini. Setelah berbagi sebotol anggur merah yang sangat mahal dan melakukan percakapan filosofis yang biasanya mereka nikmati, Reni meletakkan gelasnya dengan tegas. Suaranya dipenuhi otoritas yang biasa yang gunakan di ruang rapat dewan. Siapa kau sebenarnya, Doni? Aku tidak meminta riwayat hidup. Aku meminta kebenaran yang akan kubawa mati. Kau adalah bayangan di mata hukum, aku sudah mencari dan kau tidak ada dimanapun dalam sistem. Apakah kau seorang seniman underground? Apakah kau penipu ulung? Atau yang paling membuatku takut, apakah kau hanya hantu yang diciptakan oleh kebosananku sendiri? Doni menatap Reni dengan senyum tipis yang biasa. Namun kali ini ada kesedihan yang mendalam di matanya. Seperti ada lapisan pelindung yang baru saja Reni pecahkan. Dia tidak marah, tetapi kecewa. Kau ingin tahu namaku di dokumen resmi, Neni? Kau ingin tahu nomor rekening bankku? Apakah itu yang kau butuhkan untuk membenarkan gairah yang kau rasakan? Bukankah seharusnya aku, diriku yang berdiri di hadapanmu saat ini cukup sebagai alasanmu untuk meninggalkannya? Tidak, aku ingin tahu resikonya. Aku mempertaruhkan segalanya untukmu, Doni. Karirku, pernikahanku, reputasiku, nama baik keluargaku. Aku tidak bisa mempertaruhkan itu semua pada ilusi atau kebohongan. Balas Reni, nadanya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Doni bangkit berjalan ke jendela, menatap cahaya kota yang berkilauan yang menyerupai jutaan mata pengintai. Setelah keheningan yang panjang, dia berbalik. Kali ini dia tidak lagi menjadi perayu yang misterius. Dia adalah seorang pria yang terbebani oleh rahasia. Seseorang yang hidup di antara bayangan berurusan dengan orang-orang yang membuat peraturan yang selama ini kau ikuti. Gudang itu milikku. Tempat aku menyimpan karya seni yang seharusnya tidak pernah dilihat publik, baik itu lukisan abstrak atau dokumen terlarang yang bisa menjatuhkan pemerintahan. Doni menjelaskan dengan suara yang stabil namun dingin. Reni terperangah, hatinya mencelos. Suasana hatinya berubah drastis dari gairah yang memabukkan menjadi ketakutan yang dingin. Ini adalah bahaya yang nyata dan ilegal, bukan sekedar romansa yang beresiko. Kau kriminal? Aku bukan kriminal dalam artian biasa. Aku adalah penyeimbang. Orang-orang di dunia Dharma, suamimu, kolega-kolegamu di dewan direksi, mereka menciptakan kekacauan dan aku yang membersihkannya. Aku tahu Dharma, aku tahu setiap saham yang kau pegang, setiap detail tentang merger besar yang sedang kau kerjakan. Aku tahu setiap detail tentang kehidupan sempurna yang kau benci itu. Demikian Doni mengungkapkan. Pengakuannya terasa seperti bom yang dijatuhkan di ruangan itu, mengguncangkan fondasi keyakinan Reni.
Jadi kau mendekatiku untuk mendapatkan informasi lalu jatuh cinta kepada targetmu? Tanya Reni, suaranya menjadi tajam seperti pisau yang baru diasah. Awalnya mungkin iya. Tapi Reni, aku tidak pernah berbahagia dengan perasaanku. Kau adalah hal yang paling nyata yang pernah aku sentuh di dunia yang penuh kepalsuan ini. Aku datang ke sini malam ini untuk membeli kau satu pilihan terakhir. Kembali ke sangkar guru emasmu. Aku terbakar bersamamu. Aku tidak akan pernah bisa menjadi pria yang hadir di acara charity bersamamu. Aku tidak bisa memberikanmu janji yang tenang. Jangan hidupku penuh dengan bahaya. Dan sekarang, Dharma. Dia mulai curiga. Bukan hanya pada ketidakhadiranmu, tapi pada informasi sensitif yang bocor dari kantormu. Yang aku tidak tahu, yang tak kenal dari mana Dharma sudah mencium jejaknya. Permainan kita sudah berakhir, Reni. Sekarang ini adalah perang, dan kau harus memilih sisi. Doni mengambil lukisan Reni dari sudut, menyobeknya dengan gerakan cepat. Reni menjerit sedikit, terkejut dan terluka. Doni menyobek kanvas itu, bukan dengan marah, namun dengan kesedihan yang brutal, menghancurkan masa lalu yang terperangkap. Kau tidak akan melukis lagi di balik frame. Jika kau memilihku, kau harus membakar semuanya, Reni. Kau harus memilih hidup yang telanjang dan tidak terjamin. Pikirkan baik-baik. Aku akan menghilang selama seminggu. Jika kau datang ke alamat ini, tepat pukul 11 malammu, itu berarti kamu milih Fire. Jika tidak, aku akan memastikan bahwa Dharma tidak pernah menemukan alasan sebenarnya kenapa kau menjadi aneh, dan aku akan menghilang selamanya tanpa jejak. Doni menjatuhkan secapik kertas dengan alamat tertulis. Dia mencium Reni untuk terakhir kalinya, ciuman yang pahit dan penuh perpisahan, lalu menghilang ke dalam bayangan penthouse secepat ia muncul, meninggalkan Reni sendirian dengan kepingan hatinya yang hancur dan kanvasnya yang robek di lantai marmer dingin. Minggu yang dilewati Reni terasa seperti neraka yang dingin. Ia kembali ke rumahnya yang besar dan sepi, ke kantornya yang bersih dan tanpa jiwa, dan ke rutinitasnya yang mematikan. Tetapi semua terasa palsu dan kosong. Ia melihat Dharma, suaminya, dan yang ia lihat hanyalah seorang pria yang hanya peduli pada penampilan luar. Seorang pria yang, tanpa ia sadari, telah membangun penjara baginya. Dharma, di sisi lain, mulai marah dan bertindak lebih agresif. Ia tidak lagi hanya curiga pada sikap aneh Reni, tetapi ia juga khawatir dengan masalah pekerjaan yang Doni sebutkan. Dokumen-dokumen penting terkait penggabungan perusahaan besar di mana Reni adalah direktur utamanya tiba-tiba bocor dan strategi Dharma mulai gagal. Dharma yang menjadi pengacara utama untuk penggabungan itu mulai menyelidiki Reni. Matanya selalu mengawasi Reni, mencari bukti bahwa Reni berkhianat baik dalam pernikahan maupun di kantor. Reni tahu Doni benar. Dharma sudah mencium bau busuk dari rahasia itu. Tekanan pekerjaan dan tekanan emosional dari Doni membuatnya berada di ambang batas. Reni sadar hubungannya dengan Doni telah mengubahnya menjadi seseorang yang mampu melakukan pengkhianatan. Sebuah harga yang ia bayar untuk mendapatkan rasa hidup yang selama ini hilang. Ia mulai memikirkan rencana darurat. Di kepalanya, ia menghitung untung rugi, berapa banyak kekayaan yang akan hilang, berapa banyak kebebasan yang akan didapat, dan apakah harga menjadi orang bebas sebanding dengan kehancuran yang ditimbulkannya. Ia mencoba menghubungi Doni. Tidak ada jawaban. Ia mengunjungi gudang tua itu, tetapi tempatnya kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya debu dan aroma cat minyak yang samar. Doni telah menghilang sepenuhnya, membiarkan Reni menghadapi keputusan ini sendirian, tanpa rayuan atau paksaan. Ini adalah ujian yang kejam, ujian sejati atas keinginannya untuk berubah. Masalah besar datang pada hari Rabu. Dharma memanggil Reni ke ruang kerjanya. Di atas meja terlegak salinan tiket penerbangan, bukti transfer uang kecil ke luar negeri, dan fotonya dirinya sedang menyelinap keluar dari gudang galeri seni malam itu. Dharma tidak menyentuh foto itu, tetapi pandangannya sudah cukup. Aku tidak tahu siapa pria itu, Reni, tapi aku tahu apa yang sedang terjadi, kata Dharma, suaranya pelan dan dingin, tanpa emosi. Kalau tidak hanya merusak nama baik kita, kau merusak karirku dan kestabilan perusahaan. Pria yang kau temui ini, dia adalah masalah. Dia terkait dengan orang-orang yang ingin menggagalkan rencana kita. Kau membocorkan rahasia, Reni. Kau sudah menjadi tidak berguna. Kau punya waktu sampai akhir pekan untuk mengakhiri urusan ini, membersihkan namamu dan kembali menjadi dirimu yang patuh. Atau Dharma mendekat. Aku akan membereskannya.
Aku akan membereskannya dengan cara yang sangat rapi dan tanpa jejak. Pikirkan baik-baik, Reni. Hidupmu yang sekarang ini melindungimu. Tanpa itu, kau hanya jadi debu. Kata-kata Dharma, hidupmu yang sekarang ini melindungimu justru menjadi pemicu bagi Reni. Ia menyadari bahwa ia lebih takut untuk kembali ke hidup yang ia benci daripada menghadapi bahaya yang ia pilih. Dharma tidak memberinya pilihan, hanya ancaman. Reni akhirnya mengerti, Dharma tidak mencintai Reni. Ia mencintai direktur Reni, istri Reni yang berguna, citra Reni yang perfect. Reni keluar dari ruangan itu. Ia menghabiskan sisa hari dengan menelpon bankir pribadinya, mengamankan aset pribadi yang ia kelola sendiri, dan menulis surat pengunduran diri yang akan ia serahkan keesokan harinya. Ia membakar semua pakaian mahalnya yang tidak akan pernah ia pakai lagi, membuang simbol-simbol hidupnya yang palsu. Ia membelikan vas baru, cat minyak yang murah, dan beberapa potong baju sederhana. Ia tidak lagi peduli dengan status, ia hanya peduli dengan kebebasan. Malam itu, Reni berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Pertama kalinya, ia melihat api yang Doni lihat. Api itu bukan lagi rahasia, api itu adalah dirinya. Ia mengambil kertas yang diberikan Doni, alamat yang hanya berisi nama jalan dan nomor apartemen kumuh di kawasan pinggiran kota yang ramai. Alamat ini berlawanan dengan semua yang ia miliki. Ini adalah alamat kehancuran dan kebebasan. Pukul setengah malam itu, Reni mengambil kunci mobilnya, meletakkan cincin pernikahannya di atas surat pengunduran diri. Ia tidak lagi kembali ke hidup yang sempurna. Ia telah memilih api. Ia memilih Doni terlepas dari semua bahaya yang mengintai. Keputusannya sudah bulat dan tidak bisa ditarik kembali. Tepat pukul 11 malam, Reni tiba di alamat yang Doni berikan. Itu adalah sebuah bangunan tua, kusam, di tengah lingkungan pinggiran kota yang berisik dan penuh warna. Keadaan tempat itu kontras sekali dengan kantor Doni yang misterius atau rumah mewahnya. Tempat ini terasa hidup, kasar, dan nyata. Reni menaiki tangga yang sempit dan remang-remang. Setiap langkahnya terasa berat karena penuh pertimbangan. Ia mengetuk pintu bernomor 4B. Keheningan sesaat membalas ketukannya. Sebelum pintu terbuka dan Doni berdiri di ambang pintu. Doni terlihat berbeda. Tidak ada setelan cas mahal. Hanya kaos hitam polos dan celana jeans yang sudah sedikit usang. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa saat melihat Reni. Ia tidak lagi menampilkan senyum tipis yang misterius. Ia tersenyum dengan kehangatan yang tulus, senyum yang pertama kali Reni lihat. "Kau datang," bisiknya. Suaranya syarat emosi dan penuh makna. "Aku memilih api, Doni. Aku membakar sangkar emas itu. Aku tahu resikonya, aku tahu bahayanya. Dan aku tahu kau adalah satu-satunya hal nyata yang pernah aku miliki dalam hidupku yang palsu itu." Doni mengangguk. Ia melangkah ke samping membiarkan Reni masuk. Apartemen itu kecil, berantakan, dan dipenuhi dengan buku-buku, peta kota yang penuh coretan, dan peralatan elektronik canggih. Ini adalah markas dunia sesungguhnya. Dengar Reni, Dharma sudah mulai bergerak. Dia tidak hanya akan menghancurkanmu, dia akan menghancurkan apapun yang terkait denganku. Sekarang kita bukan lagi sepasang kekasih rahasia, kita adalah mitra dalam pelarian, dan itu sangat berbahaya. Doni menjelaskan, nada suaranya berubah serius dan profesional. Tetapi matanya tidak pernah lepas dari Reni. Ia tidak lagi menampilkan senyum tipis yang misterius. Ia tersenyum dengan kehangatan yang tulus, senyum yang pertama kali Reni lihat. "Aku telah melakukan persiapan. Aku sudah berhenti dari bisnis besarku. Aku telah memutus semua koneksi gelap. Aku tidak ingin kau terlibat dalam kekacauan yang biasa kubersihkan. Tetapi ada satu hal terakhir yang harus kita lakukan bersama untuk memastikan kita benar-benar aman dan bersih." Doni menunjukkan sebuah laptop di atas meja. Di layar ada kode yang berjalan cepat dan beberapa akun bank gelap yang menyimpan dana besar. Ini adalah jaringan yang aku gunakan untuk memindahkan aset-aset sensitif klienku. Aku harus menghancurkannya, tetapi aku butuh bantuanmu. Kau ahli dalam struktur keuangan, aku ahli mertas. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghapus semua jejak kita dan semua koneksiku secara permanen. Ini adalah pertarungan terakhir. Kau ingin meninggalkan hidupmu sebagai direktur. Kau harus melakukannya dengan ledakan yang menghapus semua jejakmu agar Dharma tidak bisa mengejarmu. Reni tidak gentar.
kehadiran Doni, bahaya yang mengancam, dan tantangan yang diberikan, semuanya terasa benar, terasa seperti takdir yang ia pilih sendiri. Ia duduk di samping Doni, merasakan adrenalin mengalir deras di dalam dirinya. Adrenalin yang jauh lebih kuat daripada yang ia rasakan saat bernegosiasi dengan klien besar. Mereka bekerja sepanjang malam dalam keheningan yang tegang dan terfokus. Reni menggunakan pengetahuannya tentang kelemahan sistem finansial untuk membantu Doni dalam membersihkan data. Mereka bergerak selaras, pikiran mereka menyatu dalam sebuah misi berbahaya. Reni, sang direktur yang terhormat, kini menjadi ahli strategi yang membantu buronan. Saat fajar mulai menyingsing, mereka berhasil. Jaringan Doni lenyap, rekening-rekening ditutup, dan semua informasi yang menghubungkan mereka dengan masa lalu Dharma dan dunia korporatnya telah terhapus tanpa sisa. Doni mematikan laptop itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Mereka saling memandang, kelelahan, tetapi matanya bersinar dengan kelegaan yang luar biasa saat melihat Reni. Ia tidak lagi menampilkan senyum tipis yang misterius. Ia tersenyum dengan kehangatan yang tulus, senyum yang pertama kali Reni lihat. "Kita berhasil," bisik Reni. "Kita berhasil," tegas Doni, suaranya rendah. "Kau jadi abu dari hidupmu yang lama, Reni, dan sekarang kau adalah api dalam hidupku." Doni meraih tangan Reni, sentuhan ini terasa seperti janji. "Aku tidak bisa memberimu rumah mewah, Reni. Aku tidak bisa memberimu kestabilan dan jaminan. Aku hanya bisa memberimu kebebasan dan kejujuran. Kita harus pindah. Mungkin ke tempat yang sangat jauh, di mana tidak ada yang mengenal kita. Kita akan memulai kehidupan baru. Hidup di tepi jurang, selalu waspada. Tetapi hidup yang benar-benar milik kita." Reni tersenyum, senyum yang lebar, tulus dan liar. Senyum yang benar pernah ditunjukkan di acara sosial manapun. Ia bangkit, mendekati Doni, dan memeluknya. Pelukan itu bukan hanya pelukan gairah. Itu adalah pelukan dua jiwa yang menemukan rumah dalam kekacauan. Di balik kaca jendela yang kotor, Reni melihat matahari terbit. Ia tidak lagi melihat bayangan masa lalunya. Ia melihat warna-warna baru di langit. Dan ia tahu, petualangan ini baru saja dimulai. Ia telah menukar sanggar emas dengan kanvas kosong, dan ia tidak pernah merasa sehidup ini. Kisah mereka adalah kisah cinta yang terlahir dari kehancuran, dan mereka akan membangun dunianya sendiri dari abu.